ja'ala Ramadan syahrul syiyam anil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar ayah bunda dan soleh-solehahku? Tentunya kita semua berharap dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa di hari ke-20 ini. Ayah bunda dan soleh-solehahku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba Allah, seusai sholat kita seringkali menengadahkan tangan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya doa apa yang kita sering minta kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindungmu dari neraka. Dengan apa yang kita baca tadi, kita berharap tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan tiket surganya. Ada sebuah ungkapan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Nah, surga itu ada 4 golongan manusia yang akan diperolehnya. Nah, tentunya kita berharap kita bisa termasuk dari golongan-golongan surganya Allah. Nah, surganya Allah yang pertama apa? Surga golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah yang pertama adalah talil Quran. Apa itu talil Quran? Talil Quran adalah di mana mereka itu gemar membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan hidupnya itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Soleh-solehahku, perlu kita ketahui dan perlu kita ingat, Al-Quran itu di rumah tidak hanya sebagai hiasan lemari, tidak hanya sebagai hiasan rak buku, tetapi Al-Quran itu agar untuk dibaca, dipahami isinya. Nah, contohnya lagi apa? Di bulan Ramadan ini kita harus lebih semangat, kita harus lebih giat, kita harus lebih memperbanyak lagi membaca Al-Quran. Nah, bisa membaca Al-Quran di rumah, bisa tadarus di masjid, ya. Selanjutnya, golongan manusia yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu hafidhil lisani. Apa itu hafidhil lisani? Hafidhil lisani itu mereka yang pandai menjaga lisannya. Nah, jangan sampai ucapan kita menyakiti orang lain, omongan kita melukai perasaan orang lain. Maka dari itu, barang siapa yang pandai menjaga lisannya, mereka nanti akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya apa? Soleh-solehahku. Contohnya kalau soleh-solehahku berbicara dengan temannya, maka kalau bisa menjaga, tidak berkata kotor, tidak berkata yang tidak baik, maka soleh-solehahku termasuk orang-orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga membentak orang tua, membantah. Nah, itu juga tidak baik. Itu juga tidak termasuk orang yang menjaga lisannya. Kalau membentak, membentak dan apa itu namanya, membentak dan tidak mengiyakan omongan orang tuanya atau berkata kasar. Nah, perlu diingat ayah, bunda dan soleh-solehahku, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu dari bagaimana ia menjaga lisannya. Kalaupun ia tidak mampu menjaga lisannya atau tidak mampu menjaga dari omongan-omongan yang kotor atau yang buruk, maka lebih baik diam itu lebih baik jauh baginya. Selanjutnya untuk golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang ketiga yaitu mut'imul ji'an. Nah, mut'imul ji'an itu apa? Mereka yang saling berbagi terhadap sesama manusia, saling berbagi
sama manusia di bulan Ramadan. Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil di bulan Ramadan ini yaitu berbagi dengan sanak saudara. Pelajaran yang kita ambil dulu dari bulan Ramadan ini apa? Kita bisa merasakan haus bersama, dan lapar bersama. Maka dari itu kita renungkan, coba kita lihat orang-orang yang hidupnya jauh di bawah kita, mereka yang kesusahan dalam mendapatkan makanan. Maka dari itu, ayah bunda dan sholih-sholihahku, di bulan Ramadan ini kalau kita ada sedikit rezeki, ada sedikit makanan, kita bisa berbagi kepada sanak saudara atau tetangga kita yang hidupnya atau perekonomiannya yang jauh lebih kurang dari kita atau jauh lebih tidak baik dari kita. Maka dari itu, barang siapa yang di bulan Ramadan ini berbagi kepada sesamanya, terus berinfak, maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang akan dirindukan surganya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya golongan yang keempat yaitu shaimu syahri Ramadan. Mereka yang hadirnya bulan Ramadan itu ikut menjalankan ibadah puasa. Puasa Ramadan itu hanya ditujukan khusus untuk hamba-hamba Allah yang dimiliki kadar iman. Baiklah ayah bunda, berikut tadi adalah empat golongan orang-orang yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan empat golongan itu ada dalam diri kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surganya dan bisa mendapatkan tiket surga Allah. Dan yang paling terpenting yaitu bisa masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat menghidupkan bulan-bulan Ramadan dengan berbagai kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.